Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti seminar nasional melalui video conference dengan tema penguatan dan penegakan hukum ekonomi syariah yang berkeadilan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Saya mengapresiasi dilaksanakannya seminar nasional ini karena mengangkat tema yang strategis, yaitu penguatan dan penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penegakan hukum merupakan salah satu pilar pelaksanaan ekonomi syariah yang belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal keberadaannya merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, diselenggarakannya seminar ini bisa menjadi momentum untuk dilakukannya pembenahan dan peningkatan aspek hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa ekonomi syariah di Indonesia telah berkembang cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut, antara lain: Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, yaitu dengan lebih dari 5.000 institusi, terdiri atas 34 bank syariah, 58 asuransi syariah, 7 modal ventura syariah, 163 bank pembiayaan rakyat syariah BPRS, 4.500 sampai 5.500 koperasi syariah dan baitul mal wa tamwil, dan juga ada 4 pegadaian. Jumlah aset per 2020 adalah 1.496,5 triliun. Jumlah itu tidak termasuk saham syariah yang perinciannya pasar modal syariah atau sukuk dan reksadana 451,72 triliun, perbankan syariah 534,86 triliun, industri keuangan non-bank atau IKNB syariah 109,47 triliun. Indonesia juga memiliki nasabah retail terbesar dalam pasar tunggal dengan total lebih dari 23 juta rekening, menerbitkan sukuk retail dan menciptakan syariah online trading system yang pertama di dunia. Perkembangan tersebut belum memasukkan sektor bisnis dan jasa syariah serta sektor real berbasis syariah lainnya seperti pangan halal, pariwisata halal, fashion muslim, rumah sakit syariah, dan sebagainya. Apabila sektor-sektor tersebut dimasukkan, maka portofolio ekonomi syariah di Indonesia jauh lebih besar lagi. Belum lagi jika menghitung potensi pengembangannya yang masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan lebih besar lagi ke depan. Dalam konteks ini, pemerintah mendukung dan memfasilitasi tumbuh berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia. Salah satunya yaitu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengubah Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Hal itu dilakukan dalam rangka menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Melalui KNEKS, pemerintah telah merumuskan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 dengan visi membangun Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadikan pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Ada 4 langkah dan strategi utama dalam meraih visi tersebut, yaitu penguatan halal value chain, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan di bidang ekonomi digital. Untuk kepentingan implementasi master plan tersebut, juga telah dijabarkan beberapa strategi dasar yang harus dilakukan, yaitu peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan, serta penguatan fatwa, regulasi, dan tata kelola. Sehubungan dengan perkembangan, tantangan, dan peluang sebagaimana dipaparkan di atas, maka seminar nasional secara daring ini memiliki relevansi, antara lain adalah untuk meningkatkan kontribusi masing-masing lembaga dalam menopang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui peradilan agama merupakan salah satu pilar dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Ia merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Untuk itu keberadaannya harus diperkuat lagi, di antaranya dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Hal itu dimaksudkan agar putusan yang ditetapkan bisa memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi berbagai pihak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pelaku bisnis syariah kepada lembaga peradilan dan mendorong semakin terbukanya iklim kemudahan berusaha di bidang ekonomi syariah di Indonesia, serta pada gilirannya dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini saya berpandangan bahwa penguatan kelembagaan dan kewenangan Badan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah menjadi agenda prioritas yang perlu segera diwujudkan. Hal-hal terkait hukum material berupa peraturan perundangan yang mendukung optimalisasi penyelesaian sengketa syariah juga perlu terus disempurnakan dan ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya. Saya mengetahui bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 093/PUU strip X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kewenangan peradilan agama. Oleh karena itu, seluruh sengketa keperdataan yang bersumber dari akad syariah bisa diselesaikan melalui jalur litigasi. Harus diajukan, diperiksa, diadili, dan diselesaikan oleh pengadilan agama agar memenuhi prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan setiap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini saya melihat ada pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran ulang atau PKPU
belum mengatur tentang kepailitan dan PKPU berdasarkan prinsip syariah. Oleh sebab itu, permohonan kepailitan yang bersumber dari akad syariah masih diajukan dan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dari sini terlihat adanya disharmonisasi aturan hukum tentang ekonomi syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, saya berpandangan bahwa RUU Kepailitan yang saat ini sedang dibahas di DPR sebaiknya diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa sengketa terkait ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama, termasuk juga tentang kepailitan. Dari sisi lain, saya meminta teman-teman di DSN MUI, di Dewan Syariah Nasional MUI, agar bisa melayani lebih baik lagi para pemangku kepentingan seperti otoritas, industri maupun masyarakat, pengguna produk dan layanan keuangan dan bisnis syariah, terutama dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap fatwa, opini kesesuaian syariah atau keselarasan syariah. Saya juga mendorong para Dewan Pengawas Syariah DPS agar terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas keilmuan serta profesionalitasnya agar tugas dan fungsi DPS sebagai kepanjangan tangan Dewan Syariah Nasional MUI untuk melakukan pengawasan kepatuhan syariah di lembaga keuangan dan bisnis semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Peningkatan kompetensi bagi para hakim, DPS, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan suatu yang harus dilakukan saat ini, seiring dengan perkembangan dan kemajuan berbagai hal baru dalam dunia keuangan dan bisnis syariah. Sebab jika hal itu tidak dilakukan, bisa jadi mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Misalnya terkait dengan finansial teknologi fintech yang saat ini mulai tumbuh pesat, harus dipahami dan dikuasai dengan baik karakteristik dan hal lain yang terkait dengannya oleh para hakim, DPS, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu saya mendorong adanya kerjasama yang lebih baik lagi antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dewan Syariah Nasional MUI. Berbagai bentuk kerjasama dapat dilakukan antara lain kajian dan penelitian dalam rangka penyusunan regulasi ekonomi syariah sesuai dengan kewenangan masing-masing, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dan Dewan Pengawas Syariah, serta pembangunan basis data terpadu hukum ekonomi syariah. Dengan kerjasama ini diharapkan dapat membawa dampak pada penguatan hukum ekonomi syariah dan penegakan hukum yang berkeadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Sehingga dengan begitu, pilar-pilar dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dapat berdiri kokoh dan pada gilirannya visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global dapat segera terwujud. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan ini. Amin ya rabbal alamin. Menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi tinggi kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI yang telah menggagas penyelenggaraan seminar ini. Saya mengharapkan agar kesempatan dalam seminar ini dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam situasi pandemi
COVID-19 yang berlangsung saat ini, kita semua dapat secara bersama-sama membantu upaya penanganan pandemi ini secara sungguh-sungguh. Sambil menunggu vaksin yang tersedia, mari kita tegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan secara ketat dan tanpa terkecuali. Selalu menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak fisik, rajin mencuci tangan, menerapkan pola hidup sehat, jalankan dan tegakkan protokol kesehatan tersebut dalam setiap aktivitas kita agar kita dapat mengendalikan pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah meridai semua upaya kita. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi Seminar Nasional Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.